pertanyaan mungkin agak sedikit bukan sensitif barangkali ya, tapi perlu ditanyakan. Maksud saya gini kan, Mas Andika kan dengan latar belakang militer. Ya, Saat ini kan kalau dikatakan ya, komposisi para capres kita ada Mas Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan. ya, Yang latar belakang militer sebenarnya Pak Prabowo, betul. begitu ya. Kita juga membaca di mana-mana bahwa ada punawirawan yang melekat atau yang merapat ke Prabowo, ada yang ke Betul. Mas Ganjar juga ada. Kalau Mas Andika dengan Pak Prabowo dekat? Ya, cukup dekat. Ya, karena kan saya menjadi anak buah beliau beberapa kali lah. Ya, ya. Bukan ya. hanya pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan, kan kita menjadi anak buah, Mas. Iya, Nah, ya, tapi ya. juga dulu waktu awal saya masih junior itu juga pernah jadi komandan saya. Dan latar belakang itu tidak membuat atau tidak mengarahkan Mas Andika ke sana ya, lebih ke tetap ke Mas Ganjar ya. Pada saat saya menjadi anak buah, saya memberikan loyalitas saya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya. Itu harus, Mas. Apapun yang diperintah oleh beliau, saya siap laksanakan sebaik mungkin. Ya, tapi begitu pilihan tadi yang tahun depan ini saya akan pertama kalinya untuk punya kesempatan nyoblos, ya saya memilih sesuai hati saya. Yang tadi kalau dijelaskan juga susah juga, tapi kok tahu-tahu kok rasanya lebih klik gitu ya. Gitu ya, Mas. Lebih serak. Ya. Saya yakin juga pemirsa di rumah juga memahami ya bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan gitu saja ya, Mas. Mas, betul. Ya. Kita tertarik sama orang bukan hanya lawan jenis, tapi dengan sesama jenis pun tertarik dalam arti menjadi sahabat kan juga sering-sering nggak bisa kita jelaskan kenapa kok nih orang ini begitu enak ya ngomong sama saya. Mungkin karena personality kita dengan personality misalnya Mas Ganjar, mungkin ada banyak kesamaan mungkin kan gitu. Mas, tapi begini, kita coba ngobrol-ngobrol sejenak saja ya tentang bangsa kita ke depan. Anggaplah, asumsikan bahwa ya Mas Andika kan sekarang masuk ke liga ya, orang-orang tokoh-tokoh yang dinominasikan sebagai cawapres gitu. Saat itu terjadi kan tentu punya bayangan. Iya. Kalau menjadi wapres bersama Mas Ganjar, saya langsung saja kepada sama Mas Ganjar ya, karena kan nggak mungkin sama yang lain. Sebetulnya apa yang ingin Mas Andika bawa sebagai pemimpin bangsa gitu ya ke Indonesia ke depan gitu? Saya sama sekali belum tahu, Mas, job description dari wakil presiden ya. Tapi yang jelas saya pasti membantu beliau. Dalam segala hal lah. Karena kan kalau menteri itu sudah spesifik tugas pokok dan fungsinya. Kalau wakil presiden, bayangan saya, ini logika aja Mas ya, saya belum baca beneran. Logika saya membantu presiden dalam membantu lah. Mungkin ada yang beliau inginkan secara spesifik saya untuk menangani sesuatu. Misalnya presiden memberikan tugas ke Presiden Jokowi, memberikan tugas ke wakil presiden Maruf Amin untuk menangani Papua. Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Itu bentuknya instruksi presiden, Mas. Nomor 9 tahun 2020. Itu secara khusus, tapi juga mungkin secara umum membantu koordinasi menteri-menteri yang berada di bawah kabinet presiden tahun depan. Ya, dan banyak lagi lah. Salah satu yang jadi concern dari Presiden Jokowi saat ini ya, kita mungkin tidak bisa melepaskan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar karena kan satu partai, kemudian juga secara karakter memang dekat begitu ya. Mereka berdua juga adalah sahabat ya. Jadi saya rasa juga Mas Ganjar punya narasinya adalah melanjutkan apa yang Bapak Presiden Jokowi itu sekarang kerjakan gitu. Salah satunya adalah hilirisasi nih Mas. Ya kan, saya yakin juga ini kalimat yang sering sekali didengarkan di mana-mana. Hilirisasi gitu. Kemarin ketika saya bicara dengan beliau, ternyata hilirisasi itu bukan barang gampang. Mas Andika ini susah sekali. Kita diserang dari mana-mana begitu kan untuk mencegah hilirisasi begitu. Artinya ada ketahanan yang memang harus dibangun dari pemerintahan itu sendiri. Dan keberanian gitu Mas Andika. Tentang hilirisasi, kira-kira kalau Mas Andika punya bayangan begitu, bagaimana kita tetap melakukan hilirisasi di antara atau di tengah
gempuran dari banyak negara di dunia. Iya, sebetulnya kalau menurut saya hilirisasi itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kan itu kan berarti juga membuat kita jauh lebih kreatif dalam misalnya mengelola sumber daya alam Yes. yang tadinya mungkin berupa raw material, kemudian menjadi yang diolah, itu kan juga pasti akan menyerap tenaga kerja, Betul. juga menambah skill dan knowledge kita, karena memang turunannya cukup banyak. Misalnya untuk nikel misalnya ya, nikel ini yang low grade atau grade rendah, itu kan bisa dijadikan stainless steel. Kemudian yang grade-nya lebih tinggi, itu yang biasa dibuat menjadi lithium battery. Nah, jadi itu sih menurut saya harus kita lakukan. Karena apa? Pasti bisa. Yeah. Selama kita juga menggandeng. Yeah. Tapi juga kita juga menurut saya juga harus terus menjadi bagian dari komunitas internasional. Nah, Kenapa? di situ nih susahnya nih. Gimana Iya. caranya nih, Mas? Iya kan juga pasarnya cepat atau lambat kan juga ke seluruh dunia. Nggak mungkin kita memasarkan hanya ke satu negara saja. Jadi menurut saya itulah fine tune atau mencari mencari celah yang pas sedemikian rupa sehingga kita juga tetap bisa melakukan hilirisasi dan saya yakin juga international community juga tidak melarang kok itu. Yakin saya. Nggak ada yang melarang. Kita harus tetap bisa dan tetap move on dengan itu. Tapi juga pada saat yang bersamaan gimana caranya supaya kita ini nggak kita bisa memasarkan juga karena memang pasarnya nggak mungkin hanya ditujukan kepada 1-2 negara aja, seluas mungkin. Pada akhirnya akan ada marketnya, gitu Pasti. Mas. Kita perlu kok, Mas. Partner internasional itu perlu, Mas. Nggak mungkin kita hanya berkawan dengan 1-2 gitu misalnya. Karena yang saya tangkap itu, Mas Andika, kekhawatiran dari Bapak Presiden itu adalah takutnya nih pemimpin berikutnya itu ketika ditekan sedikit sama dunia internasional, terus ya udah manut gitu. Sekarang ini kan beliau pokoknya apapun tekanannya gaspol terus yang namanya hilirisasi gitu. Ya, saya yakin beliau punya pertimbangan sehingga beliau memutuskan untuk melakukan hal ini. Yang saya sampaikan tadi juga bahwa untuk melakukan hilirisasi artinya mengolah raw material yang kita punya menjadi varian-varian produksi yang lebih jadi sampai dengan mungkin lithium battery sampai dengan stainless steel pun kalau nikel itu juga perlu kok kita lakukan. Kita juga sudah punya beberapa industri di sini dan tinggal kita bagaimana memperbanyak saja. Itu tetap, Mas. Nggak ada yang kita kurangi. Jadi sepaham lah ya dalam hal ini, Mas Andika. Relatif sepaham. Tapi tetap kan kita selalu harus ada penyempurnaan. Dan itulah organisasi. Organisasi kan harus terus learning, harus terus berubah, Mas. Karena apa? Variabelnya bukan apa-apa. Variabel yang harus dihadapi setiap organisasi itu kan selalu berubah. Nggak mungkin sama terus. Apa yang dialami atau dihadapi oleh organisasi, misalnya negara kita 5 tahun lalu, kan berbeda dengan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ada namanya COVID, ada namanya konflik di Ukraine. Nanti pun pasti akan berubah lagi. Nggak bisa ada yang kemudian berasumsi bahwa tantangan ke depan ini sama, nggak mungkin. Jadi pasti itu selalu ada kok, Mas, ruang penyempurnaan. Mas, saya lupa tadi tanya di tengah-tengah tentang militer ya, tentang TNI kita gitu. Tadi saya iseng sama teman-teman baca berapa sih gaji jenderal gitu kan. Waktu saya baca 5,7 juta ya kurang lebih ya, Mas Andika ya. Ini sih sama anak MNC yang baru masuk fresh graduate lebih tinggi mereka nih daripada jenderal gitu. Ini kan pasti masalah nih sebetulnya, Mas. Gitu ke depannya. Ya Mas Andika juga di beberapa kesempatan saya mendengar juga bahwa punya concern itu. Nah, nanti kalau misalnya Mas Andika bagian dari pemimpin nasional ini begitu, apakah melakukan adjustment pada kesejahteraan TNI yang saya pikir udah nggak masuk akal. Gaji segitu enggak lah, saya berani bicara sekarang itu nggak make sense gitu. Itu akan diperjuangkan nggak oleh Mas Andika untuk menyesuaikan gaji tentara
kita gitu? Kalau saya percaya pada perubahan yang evolusional atau gradual, Mas. Nggak ada evolusi ya kayak saya. Iya, revolusi. Jadi yang saya maksud perubahan itu lebih ke penyempurnaan sebenarnya. Oke. Karena variabel yang dihadapi pasti akan selalu berbeda. Nggak pernah sama lah. Nah, jadi bagi saya, apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi misalnya, gaji PNS, TNI, Polri, sebesar yang kami terima sekarang, saya yakin itu sudah yang terbaik saat ini. Yang sudah terbaik yang dimiliki, yang bisa diberikan oleh pemerintah. Oke. Bukannya mungkin berniat untuk mengecilkan, sama sekali enggak. Dari pemerintah lah, bukan hanya pemerintahan Pak Jokowi. Itu pasti berusaha memberikan yang terbaik kok. Kan PNS, TNI, Polri kan mereka-mereka yang langsung bekerja untuk pemerintah. Nggak mungkin lah Presiden kemudian tidak memberikan perhatian. Nah, tetapi memang keuangan kita. Tapi kan juga ekonomi kita tuh selalu tumbuh, Mas. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bahwa tahun depan dan tahun berikutnya itu tidak mungkin sama dengan tahun ini. Karena apa? Karena semuanya berkembang. Ekonomi kita lebih besar nih tahun depan. Kalau tahun ini misalnya diprediksi 4,8% pertumbuhan kita, Mas. Berarti kan itu yang bisa menjadi modal bagi pemerintahan di 2024 ini untuk mengelola pertambahan ekonomi 4,8% ini. Di breakdown-nya berapa nih? Kalau tahun ini misalnya, tahun 2023, government spending ini 2000 ya, persentasenya 8,2%. Mungkin saja ada ruang di tahun depan, mungkin bisa 8,3%, 8,4%, atau bahkan mungkin 9%. Kan government spending itu sebagian adalah untuk gaji, Mas. Nah, gitu loh, Mas. Atau kita sebut APBN di sini. Nah, jadi seperti yang saya bilang, Mas, pasti presiden ke presiden itu berusaha untuk mempertimbangkan rasio. Sebab kalau gaji juga membesar itu juga akan menjadi beban. Beban pemerintah yang sebetulnya juga diperlukan untuk kesehatan tadi, Mas, pendidikan, banyak hal yang menjadi perhatian. Saya pasti menjawab pertanyaan Mas Prabu. Saya pasti akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan apa sih, Mas? Ya, kalau PNS, TNI, Polri jelas gaji. Kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan. Itu juga untuk semua masyarakat Indonesia, Mas. Nah, gitu loh. Karena Mas tahu sendiri, pendidikan kita kan walaupun pemerintah sudah berusaha, tapi kan average Indonesian sekarang kan masih sekolah belum sampai 9 tahun, Mas. Jadi itu juga PR besar. Walaupun pasti banyak pilihan. Teknologi semakin berkembang. Mungkin 5 tahun lalu belum ada pilihan teknologi ini. Dengan adanya AI yang sudah semakin matang, semakin mature, mungkin juga kita bisa memberikan fasilitas pendidikan yang lebih tinggi lagi tanpa harus membangun sekolah, menghadirkan guru. Itu kan yang selama ini secara tradisional itu yang harus kita siapkan untuk pendidikan. Betul. Nah, gitu-gitulah, Mas. Termasuk kesehatan. Kesehatan, kesulitan kita adalah rumah sakit di seluruh Indonesia ini tidak semuanya punya misalnya dokter spesialis. Apakah kurang dokter spesialis? Kurang. Tetapi yang lebih membuat tidak seimbang justru karena distribusinya, Mas. Distribusinya itu tidak bisa merata. Nah, jadi dengan AI, teknologi yang baru saja mulai tersedia dan semoga makin ke sana makin matang, kan paling enggak kesehatan juga lebih tertangani. Karena apa? Menggunakan AI. Teknologi. Jadi teknologi adoption. Betul, Mas. Ya, kita harapkan juga dengan bantuan teknologi itu tadi ya yang Mas Andika sampaikan pemerataan itu bisa jadi Mas, lebih tercapai begitu ya. Karena masalahnya sepertinya itu ya. Sekarang bahkan infonya pertumbuhan baru lagi nih, Pak. Kemarin itu 5,17% pertumbuhan ekonomi kita ya. Menurut saya itu sih sedikit-sedikit lah, Mas. Karena kan ada yang versi pemerintah, versi BI, ada versi beda-beda ya. World Bank. Tapi yang penting pokoknya tumbuh. Sekitar segitu kok. Oke. Segitu.